Halo, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya membuat menunya malam-malam. Kenapa? Karena tadi siang sebenarnya sudah membuat, tapi gagal. Merongos judulnya hari ini. Karena itulah sekarang jam 9 malam, saya ngumpet-ngumpet ke dapur lagi untuk membuat menu supaya besok bisa diupload lagi. Dan kali ini saya akan membuat kue cubit. Bagaimana cara membuatnya? Gampang, nggak susah, ini mudah banget. Bagi yang penasaran, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir, nggih. Bantu subscribe bagi yang belum. Oke, sekarang langsung OTW capcus. Cus. Untuk membuat kue cubit, bahan yang saya sediakan ada terigu 130 gram, ini gula pasir sebanyak 1 ons, sekitar 5 sendok makan. Margarin sudah saya cairkan, ini sebanyak 100 gram atau setengah bungkus yang sasetan kayak gitu ya. Kemudian ada susu UHT, ini sebanyak 150 ml. Telur ada 3 biji. Kemudian saya nanti butuh garam saiprit saja, ini ujung kuku. Ini baking powder sebanyak setengah sendok teh. Vanili seperempat sendok teh. Kemudian soda kue sebanyak seperempat sendok teh juga. Dah, ini saja bahan-bahan yang saya perlukan. Saya langsung OTW ya, oprak-oprak. Lupa saya menyebutkan bahwa nanti juga di atas kue cubit itu akan saya beri coklat. Saya memakai choco chip, saya tidak menggunakan meses, dan sebagian akan saya isi dengan sukade ya. Dah, itu saja sih. Sekarang baru betul-betul komplit. Saya akan pecahkan telur. Membuat kue cubit ini mirip-mirip seperti kita membuat kue bolu kayak gitu ya. Ini telur dikocok dengan gula pasir, nanti baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Masukkan gula pasir, sekarang akan kita kocok. Mengocoknya sampai tahap seperti ini saja, tidak perlu sampai berjejak atau apa gitu ya, cukup begini. Saya tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh, langsung masukkan situ aja. Ini vanili seperempat sendok teh, soda kue sebanyak seperempat sendok teh juga. Jadi yang setengah sendok teh cuman baking powdernya saja. Kita masukkan terigu, tapi masukkannya sedikit-sedikit, nggak usah banyak. Oh iya, saya lupa, saya belum menambahkan garam. Ditambahkan garam sedikit ya. Ini kita aduk pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kemudian sambil kita ngaduk-aduk terigu dengan telurnya ini, kita masukkan juga susu sedikit juga. Masukkan susunya, lalu diaduk lagi. Kita masukkan lagi terigu. Ini aduk. Masukkan susu. Masukkan lagi terigu, ini yang terakhir. Adonannya sudah kelihatan mulai kayak melembut kayak gitu. Kalau tadi kan hanya kelihatan seperti busa-busa-busa, sekarang sudah mulai terlihat melembut. Susunya juga sudah habis. Ini diaduk terus, pastikan tidak ada yang bergerindil. Dan setelah susu terigunya habis dimasukkan, sebentar lagi akan saya masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi. Tapi perlu dicek dulu margarinnya apakah masih hangat atau tidak. Pastikan margarinnya sudah dingin. Jangan dimasukkan dalam kondisi hangat apalagi panas, karena akan mematangkan telurnya ya. Margarinnya saya masukkan. Dan ini biarkan saja, jangan dicuci dulu, karena nanti kita butuh sisa-sisa margarin ini ya untuk olesan.
diaduk lagi. Ini pastikan betul-betul tidak ada yang bergerindil ya. Dan ngaduknya jangan cepat-cepat, nyantai saja. Setelah yakin tidak ada lagi yang bergerindil, sekarang langsung kita angkat wisnya. Apakah ini langsung bisa dimasak? Tunggu dulu, sabar. Sabar, belum. Ini akan saya istirahatkan dulu selama 30 menit. Jadi ini biarkan dulu selama 30 menit, nggih. Sekarang sudah 30 menit. Dan hasilnya seperti ini setelah diistirahatkan. Sekarang saya akan menuju ke kompor ya. Ini diolesi margarin, tapi diolesinya jangan sampai minyaknya menggenang ya di dalamnya. Ini akan saya tutup dulu. Saya biarkan setengah matang, habis itu akan saya beri choco chip dan sukade. Setelah 3-4 menitan akan saya beri sukade. Saya tutup lagi. Ini saya betul-betul menggunakan api yang sangat kecil apinya. Sebentar saya tunjukkan. Ini api yang saya gunakan untuk membuat kue cubit. Kecil banget kan apinya? Iya. Karena kalau besar sedikit dia akan gampang gosong. Jadi menggunakan api yang kecil saja. Yang penting kuenya jadi nggak gosong, hemat gas. Dan ini akan saya cek. Hasilnya sudah bagus yang sebelah sini. Yang dua ini kayaknya belum terlalu tanak. Sekarang akan saya ambil. Gampang saja ngambilnya, nggak repot. Ternyata ini juga sudah oke. Ini tidak ada istilah lengket-lengket di cetakannya ya, gampang aja ngambilnya. Nggak ada repotnya sama sekali. Bapak, Ibu, dan endolers, ini pagi hari berikutnya ya. Suara saya masih kayak kodok. Dan dari 130 gram tepung terigu yang saya gunakan tadi malam, saya menghasilkan 24 kue cubit seperti ini. Waktu yang digunakan untuk membuat itu semua sekitar 2 jaman kurang sedikit. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Langsung dioprek-oprek saja lah ya. Seperti itu, cantik, lembut banget. Dan ini sudah berapa jam ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 9 jam kemudian ini tetap empuk, kelihatan oke banget. Dan saya rasa sih dari saat saya memanggang tadi malam dan sekarang ini tidak ada perbedaan yang jauh soal teksturnya. Sekarang akan saya coba. Saatnya ngicipi. Suara saya masih kayak kodok karena tadi malam tidur hampir jam 2. Ini baru jam 8 pagi. Lembutnya masih sama dengan saat saya memakan sehabis memanggang tadi malam. Manisnya untuk saya pas, tidak terlalu manis, tidak terlalu tawar rasa manisnya ya. Empuk. Dulu kalau di kampung membeli kue seperti ini tuh rasanya agak seret kalau dimakan, tapi ini enggak sama sekali karena saya menambahkan susu. Selain itu saya juga menggunakan margarin bukan minyak goreng. Wah, enak banget. Serius. Ini enggak seperti kue-kue murahan kesannya ya. Saat dimakan itu enggak kayak kue murahan.
Ini kayak kue-kue yang dijual di toko-toko kue seperti itu. Enak. Silahkan dicoba di rumah. Nyicip satu lagi. Silahkan dicoba di rumah. Serius Pak, Bu, Endolers, enak banget ini loh. Nggak bohong saya. Pun demikian saja acara masak-memasak kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kue cupit selalu menjadi juaranya. Santo Sapi mohon pamit. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye. Bye.